persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, puji Tuhan kita bisa berjumpa kembali pada saat ini di Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah Palembang. Biarlah saudara dalam sesi ini kita semuanya diberkati oleh Tuhan. Dilawat Tuhan, kita bisa ngerti daripada apa kehendak Tuhan dalam hidup kita. Mari kita siapkan hati kita siapkan saudara, sama-sama kita konsentrasi. Kita akan masuk dalam hadirat Allah. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang indah. Kami boleh ya Tuhan duduk diam di bawah kaki-Mu. Kami boleh duduk diam di dalam hadirat-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran-Mu. Kami katakan kami semua mengasihi Tuhan. Kami merindukan Tuhan. Kami rindu ya Tuhan untuk diisi ya Tuhan hati kami dengan kasih, urapan kasih-Mu. Kekuatan yang baru Tuhan berikan buat setiap kami. Berikan kami firman-Mu Tuhan. Berikan kami hikmat-Mu ya Tuhan, pewahyuan yang baru ya Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus kami percaya ya Tuhan, dalam doa-doa ini Engkau akan ya Tuhan mengingat kami. Engkau akan mendengarkan kami ya Tuhan. Engkau akan menjawab doa-doa kami. Kami percaya mujizat masih ada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say, You're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful too. Here I am to worship. Here I am to bow. Ini kami Tuhan. Here I am to say, ini kami ya Tuhan. You're all together lovely, all together worthy, all together wonderful to me. Light of the world, you sit down.
datang menyembah-Mu Yesus. Tuhan Yesus. Saudara buka suaranya. Saudara, ini waktu berbahasa roh. Saudara berbahasa roh. Nyatakan, ini aku Tuhan. Ini aku ya Tuhan. Aku datang menyembah-Mu. Aku serahkan ya Tuhan hidupku. Yesus, Tuhan Yesus. Oh ya la makasih, la bala. Penuhi siap kami. Penuhi siap kami dengan Roh Kudus. Penuhi kami dengan hadirat-Mu ya Tuhan. Penuhi kami dengan kuasa-Mu Yesus. Masuk saudara hadirat-Nya. Oh ya la makasih. Tuhan Yesus. Oh ya la makasih, la bala. Oh ya la makasih, la bala. Terima Roh Kudus. Terima Roh Kudus. Tutup matanya, buka kedua tangannya. Dalam nama Yesus. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Kalau terima dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Oh ya la makasih, la bala. Tuhan, kami sujud di kaki-Mu. Kami ingin bawa persembahan nyanyian pujian bagi-Mu. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus, berkat-Mu turun Tuhan. Berkat-Mu turun untuk setiap anak-anak-Mu. Berkat-Mu turun Tuhan Yesus. Oh yes. Terus dengan sikap menyembah saudaraku. Dengan hati yang menyembah. Yes, dengarkan alunan musik ini. Masuk hadirat-Nya. Yes. Saudara boleh ambil tindakan profetik. Boleh angkat tangan. Boleh sujud menyembah Dia. Oh ya la makasih, la bala. Oh ya la makasih, la bala. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Muliakan nama-Mu Tuhan, mulia nama-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi
sujud di hadapanmu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Sembah Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapanmu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Bawa kami makin dekat dengan Tuhan. Bawa kami makin dekat dengan, mari saudara terus konsentrasi, terus fokus masuk hadiratnya saudaraku. Luangkan waktu saat-saat ini untuk masuk hadirat. Di dalam hadiratnya ada otoritas, ada tuntunan, ada pemeliharaan Tuhan yang ajaib. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm waiting for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Saudara, saya rasakan hadirat Allah begitu kuat di sini. Mari saudaraku, deketin hatinya sama Tuhan lebih lagi. Masuk dalam hadiratnya. Kita tahu di dalam hadiratnya itu ada otoritas atas segala sakit penyakit, atas segala kuasa gelap, atas setiap kutuk, atas setiap kegagalan. Ada otoritas dalam hidup kita. Saudaraku, saya percaya ketika kau masuk hadirat Tuhan, semua yang sakit Tuhan sembuhkan sekarang. Tuhan sembuhkan sekarang. Tuhan beri iman untuk disembuhkan. Tuhan berikan iman untuk dipulihkan. Saudara yang terikat, saudara mengalami kecanduan yang melepas, di dalam hadirat Tuhan inilah Tuhan akan bebaskan. Di situ ada otoritas, kuasa Allah. Yes. Oh ya lah, makasih Allah.
Saudara yang membutuhkan tuntunan Tuhan, saudara masuk hadirat-Nya. Dia akan berikan hikmat, pengertian, tuntunan apa yang harus kamu putuskan. Lebih dekat, lebih dekat, masuk dalam hadirat-Mu dan menikmati indahnya tempat kediaman-Mu. Bawaku lebih dekat, lebih dekat dalam pelukan kasih-Mu. Tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu. Ku ingin lebih dekat, lebih dekat, masuk dalam hadirat-Mu dan menikmati tempat kediaman-Mu. Bawaku lebih dekat, lebih dekat dalam pelukan kasih-Mu. Tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu. Saudara, kami mau berdoa untuk saudara yang sakit. Tiap hari saya mau berdoa untuk saudara yang sakit, sampai Tuhan sembuhkan saudara. Mungkin keluarga yang sakit, kita doa. Saya percaya mujizat masih ada, mujizat masih ada. Kita minta iman tuh hari ini supaya saudara disembuhkan. Saya mengasihi saudara, Tuhan lebih lagi mengasihi saudara. Saya akan berdoa untuk kesembuhan saudara, untuk pemulihan keuangan saudara. Saya berdoa, saya rindu melihat bagaimana saudara bisa mengalami mujizat dari Tuhan. Saya percaya mujizat itu masih ada. Mari kita akan berdoa saudara, untuk saudara yang sakit, khususnya saudara yang sedang sakit COVID-19. Saudara yang dirawat di rumah sakit kah? Atau keluarga yang dirawat di rumah sakit, di ICU sekalipun. Dengar baik, kita ada di menara doa, kita ada di hadirat Allah. Saudara tahu bahwa tongkat Harun itu bicara tentang tongkat kayu kering. Kayu kering yang berasal diambil dari pohon bisa berbuah karena tongkat itu ditaruh di mana? Di hadirat Tuhan. Tempat kemah pertemuan. Kita ada di hadirat Allah sekarang. Saya percaya Tuhan hadir di sini. Tuhan hadir bersama dengan saudara ada di sini. Apapun sakit penyakit saudara, mari kita minta iman untuk disembuhkan. Harapkan itu. Kita percaya bahwa kita punya Yesus. Yesus yang mengasihi kita. Firman Tuhan katakan oleh bilur Yesus, kamu telah disembuhkan. Mari saudara kita akan berdoa. Saya percaya Tuhan. Saya percaya Tuhan. Tuhan, aku berdoa dalam nama Yesus. Untuk setiap anak-anakmu yang sakit COVID-19 sekarang, yang hadir di menara doa ini. Mereka ya Tuhan yang berdoa untuk keluarga mereka yang di rumah sakit. Atau siapapun yang sakit hari ini ya Bapak. Bapak, aku berseru kepadamu. Ulurkan tanganmu ya Yesus. Ulurkan tanganmu ya Bapak. Dalam nama Yesus, biarlah kuasa kesembuhan yang dikerjakan oleh Roh Kudus terjadi
terjadi sekarang ini. Dalam nama Yesus. Jadi sembuh sekarang. Terima kasih, terima kasih. Terima kesembuhannya saudaraku. Aku berdoa untuk anak-anakmu yang sakit kanker, tumor jantung, saraf kejepit, bahkan yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang lumpuh berjalan. Hari ini aku percaya mujizat masih ada. Shalom saudara. Saya ingin ajak ibu bapak saudaraku yang kasih Kristus, kita berdoa untuk Indonesia, khususnya untuk Jakarta. Saudaraku yang Kristus, kita berdoa biar Tuhan memberkati Indonesia. Biarlah Tuhan sendiri yang akan memilih orang-orang yang tepat. Saudaraku yang Kristus, kita akan berdoa biarlah Tuhan sendiri akan melindungi bangsa ini. Mari kita akan berdoa saudaraku. Saya percaya bahwa ini waktunya kita akan berdoa. Biar atmosfer damai sejahtera turun atas Indonesia. Atmosfer iman ada atas Indonesia. Kita berdoa saudara, biar kemuliaan Allah dinyatakan atas Indonesia. Bapak, aku berdoa bersama dengan seluruh umatmu yang hadir ya Tuhan di menara doa ini. Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus, berkati Indonesia Tuhan, berkati Jakarta ya Bapak. Kami berdoa ya Tuhan dalam nama Yesus. Kami minta Tuhan jauhkan orang jahat, niat jahat atas Indonesia. Beri kemampuan buat presiden kami Bapak Joko Widodo bersama wakil presiden, para menteri, semua aparatur Tuhan, untuk mengambil keputusan yang tepat. Tuhan, menyelamatkan bangsa ini, memelihara bangsa ini, membawa bangsa ini ya Tuhan kepada kemajuan, kemakmuran, kesejahteraan. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa biarlah pandemi ini bisa berlalu ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa semua yang sakit, khususnya COVID-19, semuanya disembuhkan ya Bapak. Kami minta ya Tuhan belas kasihan-Mu atas Indonesia. Indonesia dipelihara Tuhan. Indonesia bangkit ekonominya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tuhan, kami berdoa, biarlah ya Tuhan, jauhkan orang jahat, niat jahat, rencana jahat atas Indonesia. Tuhan, Engkau berikan orang-orang yang tepat ya Tuhan buat Indonesia. Terima kasih, lindungi bangsa kami,
Indonesia. Lindungi kota kami Palembang. Lindungi kota-kota di mana kami berada ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi hamba-Mu untuk menyampaikan pesan firman-Mu. Dan aku percaya semua yang sakit Tuhan sudah sembuhkan. Aku minta ya Tuhan pemeliharaan-Mu ya Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu ini mengalami terobosan dalam keuangan. Cukupi setiap kebutuhan kami semuanya. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang siap menerima firman hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom saudara. Hari ini saya ingin bagikan satu tema, judulnya pakai bahasa Inggris, tapi ya intinya adalah one day at a time. One day at a time. Ya kalau kita terjemahkan ya cukup untuk hari ini. Cukup untuk hari ini. Ya kan? Kita akan baca sama-sama ayat firman-Nya Matius 6 ayat 34 ini hanya pepatah di one day at a time. Kita akan baca, sebenarnya ini kata yang kita ambil dari ayat ini. Kita akan baca saudara, Matius 6 ayat 34. 1, 2, 3. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Sekali lagi kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ibu bapak saudara yang kasih Kristus, kenapa saya didorong untuk menyampaikan pesan Tuhan ini saudara? One day at a time. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Artinya begini, saudara, ya kan kita harus belajar untuk mempercayai Tuhan dari satu hari kepada satu hari lainnya. One day at a time. Nah, kenapa kita harus percaya Tuhan dari satu hari kepada satu hari yang lain? Kita percaya hari ini aja Tuhan. Hari ini aja Tuhan. Karena gini saudara, ada beberapa masalah di mana proses pemulihannya itu bisa berlangsung, ya kan saudara, cukup lama, hari ke hari. Proses pemulihannya itu memerlukan waktu yang panjang, ya, masalah ini perlu waktu yang panjang. Yang kedua, perlu adanya satu peristiwa tertentu untuk supaya pemulihan itu datang. Yang berikutnya, perlu adanya satu hubungan tertentu dari seseorang atau kelompok orang tertentu. Ya saudara, ini bicara tentang masalah apa? Misalnya masalah pandemi ini saudaraku. Ini berlangsung gak bisa satu hari, ini cukup lama nih sudah. Cukup lama dari bulan Maret kita. Bahkan di Jakarta, gubernur saudara terapkan lagi PSBB. Semua suruh kerja di rumah, semua segala macam aktivitas ekonomi berhenti. Mungkin. Nah, ini hal yang banyak orang jadi mengkhawatirkan. Saudaraku, beberapa kena masalah, selain ini masalah kesehatan, dampaknya kepada masalah ekonomi. Ada yang punya masalah apa? Kecanduan. Saudaraku punya masalah kecanduan, canduan narkoba, canduan apapun. Ini penyelesaiannya gak bisa satu hari. Perlu proses waktu yang lama. Perlu adanya satu peristiwa tertentu. Perlunya ada satu hubungan tertentu. Nah, jadi saudaraku yang kasih Kristus, jadi proses pemulihan ini seperti kayak orang tuh membangun tembok yang besar. Jadi perlu ada satu batu bata demi batu bata yang lain yang diikat oleh campuran daripada pasir, semen dan air. Nah, hari ini saya ingin ajak saudara. Sementara kita nanti ketimbang kita selalu ngeluh, kapan badai ini bisa berlalu? Kapan badai ini berlalu? Kapan masalah ini selesai? Lebih baik kita belajar percaya sama Tuhan. Ya saudara, di setiap hari, setiap saat, setiap langkah kita mau belajar percaya bahwa Tuhan akan mencukupi segala kebutuhan kita dari satu hari kepada hari yang lainnya. Katakan amin. Saya ingin sharingkan tentang prinsip one day at a time. Ya saudara, ada beberapa prinsip dari one day at a time ini. Apa artinya?
Saudaraku, aku tahu kan hari esok. Kita nyanyi lagi ini dulu. Namun langkahku tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Saudara, saya mau sharingkan tentang prinsip one day at a time ini, mungkin bisa membantu saudara. Ya karena lihat keadaan, mungkin Jakarta seperti kayak tolok ukur ya saudara, dari segala apa, karena semua pusat di sana, ekonomi lah, politik segala macam. Sekarang Jakarta dibilang PSBB. Dulu ya berapa waktu restoran sudah bisa buka, ekonomi sudah bisa jalan. Sekarang restoran harus tutup, nggak bisa makan di tempat. Kalau toh buka harus, ya kan, segala macam harus tertutup. Orang nggak boleh kerja, harus di rumah, semua harus di rumah, dan tidak lagi ada orang bisa keluar. Saudaraku Yesus Kristus, ini berpengaruh kepada apa? Dan saudara pasti ke ekonomi dan lain sebagainya, dan ayo mengarah kepada ke sosial. Ketimbang kita khawatir terus mereka-reka kesusahan yang ke depan, Alkitab ajar kita begini saudara. Yesus berkata, janganlah kamu khawatir. Ya kan? Saya ingin ajak ibu bapak kalau bisa baca di dalam Matius 6. Ya, kita akan buka saudara Matius 6 kita, saudara, dari ayat yang ke-31. Matius 6 ayat 31, saudara. Sebelum kita akan masuk dalam one day at a time, kita akan baca 1, 2, 3. Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapakmu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ayat 34, ini poinnya, one day at a time. Bacaan keras yuk, 1, 2, 3. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi di sini kita mau belajar tentang apa sih maksud daripada prinsip one day at a time. Prinsip one day at a time artinya atau berarti kita ini berfokus pada apa yang dapat kita kendalikan. Kita berfokus pada apa yang dapat kita kerjakan. Maksudnya begini saudara. Kalau kita sudah berpikir, saya bilang pakai berpikir keras kali. Kita sudah berpikir, sudah melakukan sebisanya, namun kita tidak menemukan hasil dan solusi, maka pada saat itulah kita harus lebih kuat lagi berdoa, menyerahkan perkara kita kepada Tuhan. Katakan amin. Ini poinnya. Maka dalam Filipi 4 ayat 4 sampai 6, ini menjadi ayat kesayangan saya. Ada teman tanya sama saya, Pak, Bu, dia tanya gini, Pak Sabta, ketika saya lihat anak saya masih kecil, masih bayi Pak, timbul kekhawatiran saya. Saya umur sudah sekian, kepala 4, anak masih bayi. Kedepannya bagaimana? Apakah saya bisa membesarkan anak ini? Saudara, dia tanya, apakah Pak Sabta khawatir enggak? Saya bilang, iya jelas khawatir. Pernah
Pernah khawatir gak? Bukannya pernah, sering. Tapi satu hal yang saya khawatirkan itu sebenarnya alasannya banyak. Ya mungkin dari masa depan diri sendiri, anak saya juga masih kecil. Ya kan? Pelayanan gereja, semua saya bilang banyak yang saya bisa khawatirkan. Alasan khawatir, alasan kuat, stres. Karena kan kalau sudah sebagai pemimpin, semua di sini. Saudaraku yang kasih Kristus. Tapi satu saya bilang, saya coba untuk kerjakan apa yang saya bisa kerjakan. Saya pikir apa yang bisa saya pikir. Kalau saya sudah kerjakan, saya sudah pikir, tidak ada hasilnya. Itulah saatnya saya berdoa lebih keras, lebih kuat. Karena patokan saya itu Filipi 4 ayat 6 dan 7. Yaitu apa? Firman Tuhan nasihati. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi apa? Nyatakanlah segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Maksudnya begini Ibu Bapak. Kita tuh perlu mengetahui dan menetapkan batasan-batasan. Hal mana yang bisa kita kendalikan dan bisa kita kerjakan. Hal mana yang tidak bisa kita kendalikan dan tidak bisa kita kerjakan. Respon orang, omongan orang terhadap kita itu nggak bisa kita kendalikan. Saudara, keadaan tiba-tiba harus ada pandemi, ya saudara, ada PSBB, ada kena penyakit, kena PHK, tiba-tiba bisnis mengalami sepi, susah, itu tidak bisa kita kendalikan. Untuk bisa datangkan membeli barang kita, tidak bisa kita kendalikan. Saudaraku Yesus Kristus, tetapi yang bisa kendalikan adalah bagaimana respon kita. Yaitu apa? Supaya kita tetap memiliki apa? Damai sejahtera. Itu yang kita bisa kendalikan. Kita harus kendalikan supaya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran kita. Kenapa dikatakan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal? Karena gini, kalau kita memiliki damai sejahtera Allah, apapun yang kita kerjakan, Allah yang akan melakukan buat kita. Katakan amin saudaraku. Maksudnya gini saudaraku, kalau kita bisa berfokus pada apa yang kita bisa kerjakan, di dalam suasana hati yang penuh dengan damai sejahtera, maka selebihnya Tuhan yang akan menyelesaikannya buat kita. Katakan amin saudara. Jadi one day at a time, ya kan? Prinsip ini dimaksudkan supaya kita bisa hidup tiap hari. Hari ini aja hidup. Saudara pikirin, penuh dengan damai sejahtera. Soal besok, pokoknya begini, hari ini saya tidak mau khawatir. Hari ini saya mau damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, pelihara hati dan pikiran saya. Itu aja yang penting. Itu prinsipnya saudaraku. Karena apa? Kalau saya punya damai sejahtera, maka apapun yang saya bisa lakukan, saya kerjakan itu. Maka Allah, sisanya Allah akan menyelesaikannya buat saya. Yang ngerti katakan amin saudara. Ini poin yang pertama. Yang kedua saudaraku, one day at a time artinya kita perlu mengingat, menghitung kasih, kebaikan dan berkat Tuhan dalam hidup kita. Kita harus hitung berkat Tuhan. Kita hitung kemenangan-kemenangan, mujizat-mujizat. Ketika saudara memang susah, tapi ketika kalau butuh, kok ada cukup. Coba ingat itu, ucap syukur. Kalau memang susah, nggak ada, nggak punya. Kalau lihat hitungan-hitungannya, kayaknya nggak masuk, nggak sanggup. Tapi kok lewat. Ini yang perlu diingat. Ini harus dihitung
berkat Tuhan ini. Katakan amin. Saudara, nah sekarang wanita itu hari ini yang saudara harus ingat. Hari ini yang saudara harus hitung kebaikan Tuhan. Hitung kasih Tuhan, hitung berkat Tuhan. Nah, pemazmur dalam Mazmur 143 ayat 4 dan 5 dia katakan begini. Semangatku lemah lesu dalam diriku. Hatiku tertegun dalam tubuhku. Aku teringat kepada hari-hari dahulu kala. Aku merenungkan segala pekerjaanmu. Aku memikirkan perbuatan tanganmu. Pemazmur kata semangatnya lemah lesu hilang. Ketika semangatnya lemah, apa yang dia buat saudaraku? Dia ingat. Dia bilang aku teringat kepada hari-hari dahulu. Dia hitung. Aku renungkan segala pekerjaan Tuhan. Aku memikirkan perbuatan tangan Tuhan. Katakan amin saudaraku. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah Sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Mari buka suaranya, katakan. Segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Di Alkitab saudara, itu ada cerita selama 40 hari. Alkitab katakan, itu seorang raksasa yang bernama Goliat, yaitu setiap hari mengintimidasi, mencemooh, menghina daripada tentara Israel, bangsa Israel. Saudara di lembah Tarbantin, itu saudara bisa baca dalam 1 Samuel pasal 17. Tiap hari itu masalah terus yang menyebabkan apa yang terjadi saudara? Seluruh bangsa ini dicengkam dengan ketakutan karena dapat teror, ketakutan terus. Ini seperti suasana yang kita alami hari-hari ini saudaraku. Pandemi COVID-19 itu mencekam, membuat orang takut. Terlebih orang-orang yang terkena COVID-19. Saudara yang terinfeksi, keluarga yang terinfeksi. Itu yang namanya teror, intimidasi, kegelisahan, ketakutan. Itu benar-benar kena. Dan ini prosesnya gak bisa sehari. Itu seperti kayak Goliat menteror gitu saudara tiap hari. Selama 40 hari. Tetapi saudaraku Yesus Kristus, saudara, ada seorang anak muda umur 17 tahun, namanya siapa? Daud. Dia tampil saudaraku, dia tampil. Saya melihat saudaraku, ini yang namanya prinsip one day at a time. Bagaimana caranya ngatasi kesulitan saudaraku untuk hari ini aja. Ketika saudara bisa ngerti prinsip one day at a time, saudara dengan cara apa? Hitung berkat Tuhan. Hitung kemenangan. Hitung atau ingat. Dihitung itu. Dicatat itu. Disebutkan itu. Dengar baik saudara. Itulah dasar yang membuat Daud selalu memiliki apa? Semangat. Selalu memiliki apa? Sukacita. Selalu memiliki apa? Pengharapan. Dia berkata saudaraku. Ketika dia hadapi daripada Goliat, dia berbicara kepada Saul. Dia minta izin untuk bisa lawan Goliat itu. Nah pada waktu dia berbicara pada Raja Saul, Daud dia berbicara begini. 1 Samuel pasal 17 ayat 37. Dia katakan begini. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin. Kata Saul kepada Daud, pergilah
Tuhan menyertai engkau. Jadi saudaraku, kita lihat di sini, ya kan? Pergilah, Tuhan yang pernah tolong saya. Kalau kita selalu ingat apa yang Tuhan pernah buat, catat itu, segala berkat. Hal itu dimaksudkan, prinsip yang kedua ini saudara. Untuk apa? Membangun dan memelihara semangat kita, pengharapan kita, sukacita kita. Sukacita inilah fondasi kekuatan rohani kita. Katakan amin. Alkitab katakan apa? Sukacita karena Tuhan itulah perlindungan kita. Dalam bahasa Inggrisnya, sukacita karena Tuhan itulah kekuatan kita. Oleh karena itu, pentingnya kita hitung berkat Tuhan. Jangan lupa. Amin. Bagaimana cara yang ngitung berkat Tuhan? Dengan cara apa? Bentuknya bersyukur. Kalau saudara ingat kebaikan Tuhan dan berkat Tuhan, pasti saudara berkata, terima kasih Tuhan. Ini semua karena Tuhan. Jangan bilang karena kebetulan. Jangan karena kebetulan. Bukan karena saudara pinter, bukan karena kita pinter, kita hebat. Banyak orang hebat pun gak ngalamin. Makanya dikatakan bahwa kalau kita dengar dan takluk, maka hidup kita akan mujur. Saudara itu mujur, kalau Ayub bilangnya mujur, enak jadi mujur. Amin saudaraku. Miliki rasa syukur. Miliki. Dengan cara ingat, oh ya ini semua Tuhan. Ini semua Tuhan. Naikkan nyanyian syukur kepada Tuhan. Nyanyian pujian kepada Tuhan. Ceritain tuh kebaikan Tuhan. Ini Tuhan itu. Jangan malu. Ini prinsip, tujuannya apa? Untuk bangkitkan semangat. Yang pertama, one day at a time artinya apa? Fokus kepada apa yang bisa kita kendalikan. Yang kita kendalikan adalah kita mau jaga hati kita. Dengan segala kewaspadaan, kan dari hati ini terpancar kehidupan. Katakan amin saudaraku. Jangan izinkan orang, saudara, merusak hati kita. Membusukkan hati kita. Menghancurkan hati kita. Ini yang paling penting. Kerjakan apa yang bisa kita kerjakan. Itu hari ini. Jangan kita sudah susah dengan keadaan kita, lalu kita hancurkan hati ini. Saudara, keadaan bisa sulit, tapi kalau kita bisa jaga hati kita, kita tahu. Jaga cara apa? Kita minta supaya ada damai sejahtera Allah. Karena di dalam damai sejahtera Allah, kita tahu apa yang kita kerjakan, Tuhan akan menyelesaikan sisanya. Katakan amin saudara. Yang kedua adalah ingat dan hitung berkat Tuhan. Semua kebaikan yang kita alami, itu karena siapa? Tuhan. Saudara ucapkan terima kasih. Di situ akan terus membuka pintu surga dalam hidup kita. Ini prinsip one day at a time. Jadi kita cuma harapkan pertolongan untuk hari ini saja Tuhan. Hari ini mau bersyukur. Hari ini ucap syukur. Yang ketiga saudara, apa? Prinsip ketiga dari one day at a time adalah kita harus tahu siapa diri kita. Coba kita buka Alkitab kita dalam 1 Samuel 17 ayat 26. Kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya. Apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu? Dan yang menghindarkan cemooh dari Israel. Baca keras. 1, 2, 3. Siapakah orang Filistin yang tidak bersunat ini? Sampai ia berani mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Daud dia ngerti identitas. Siapa diri dia? Dan siapa daripada musuhnya? Saudara, ini poinnya gini saudaraku. Semua orang tidak berani ngadepin Goliat. Karena apa? Karena terornya dia terlalu besar. Tapi Daud ini hal yang luar biasa. Dia berani menghadapi daripada Goliat karena dia ngerti identitas dia. Katakan amin. Kalau saudara dan saya kita ngerti identitas kita dalam Kristus, kita tahu apa yang harus kita kerjakan. Katakan amin. Oleh karena itu prinsip one day and a time ada gini saudara. Kita tuh gak boleh lari dari masalah dengan berpura-pura tidak ada masalah. Kita tidak boleh lari dari masalah dengan menganggap masalah sudah beres. Kita harus menghadapi masalah, ya kan, pada hari ini saja. Saudara, dengan membungkus pikiran kita dengan konsep apa? Cukup untuk hari ini saja.
Perhatikan saudaraku yang Kristus. Kalau kita memiliki konsep one day at a time, cukup untuk hari ini saja. Aku akan lakukan apa yang bisa aku lakukan bersama dengan Tuhan. Saya percaya kekhawatiran akan lenyap. Sebab dan akhirnya apa saudara? Masalah akan berakhir dengan sendirinya untuk selama-lamanya. Contohnya Daud saudara. Pada waktu dia menghadapi Goliat, dia pakai prinsip apa? One day at a time. Buktinya apa? Lihat kata-kata Daud. 1 Samuel pasal 17 ayat 46 sampai 47. Kita akan baca sama-sama. Kita lihat sini. Hari ini juga, ada kata hari ini juga Tuhan. Lalu dilanjutkan hari ini juga aku. Ini bicara hari ini, bukan besok. Bukan kemarin, seandainya. Ya kan? Bukan nanti, seandainya. Enggak, kemarin. Tapi hari ini. Baca keras. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. 47. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Saudara lihat di sini. Kita udah tahu bahwa Goliat tuh tiap hari selama 40 hari. Saudara, itu ngucapin kata-kata. Sehingga atmosfer yang ada di tengah-tengah bangsa itu adalah atmosfer apa? Ketakutan, kegelisahan, terintimidasi. Perhatikan saudara, orang yang hidup ya kan dengan mengandalkan Tuhan tiap hari. Saudara lihat sini. Dia ngerti bagaimana membangun atmosfer iman. Daud membangun atmosfer iman. Dia mulai katakan dulu. Makanya gini, kalau kita dalam keadaan sulit ya saudara ya, yang begitu berkepanjangan, masalah berlangsung sudah cukup lama, nampaknya mustahil untuk berubah, itu mudah buat setan kasih kita terintimidasi dengan kata-kata iblis. Kalau kita terima itu, masuk ke hati, keluar terus kata-kata keluhan, kata-kata yang negatif. Itu bisa. Makanya saya melihat di sini, kenapa kok Daud ngomong dulu, baru lempar. Dia ngomong dulu saudaraku, dia hadapi Goliat dengan kata-kata dulu. Ini penting saudara. Saudara harus bernubuat, berkata-kata sama diri saudara. Setiap hari, saya adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Saya adalah anak Allah. Barang siapa dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Tetapi saya akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas saya. Kuasa apa? Kuasa dinamis. Saudara perkatakan itu, saudara perkatakan. Daud dia berkata, hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganmu. Aku akan mengalahkan engkau, memegal kepalamu. Dia perkatakan apa yang akan dia kerjakan. Saudara perkatakan, hari ini juga aku akan memberikan. Tujuannya apa? Tujuannya apa? Supaya jemaah ini tahu bahwa Tuhan yang menyelamatkan. Bukan dengan pedang, bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan Ia akan menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Terus perkatakan, oleh bilur Yesus saya telah disembuhkan. Penyakit ini tidak akan mendatangkan kematian, tapi untuk menyatakan kemuliaan Allah. Katakan amin saudaraku. Allahku sanggup mencukupi segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Yesus Kristus. Perhatikan saudara, setelah dia terus perkatakan, apa yang terjadi? Imannya terbangun. Atmosfer iman terbangun. Dari diri dia terbangun, seluruh jemaat mendengar perkataan Daud, terbangun imannya. Lalu Daud tinggal apa saudara? Muncul apa? Di mana ada kebenaran, di situ akan ada damai sejahtera. Ketika terbangun atmosfer damai sejahtera, apa yang dilakukan Daud
Sederhana. Satu batu pakai alih-alih, lempar, dan Tuhan menyelesaikan itu. Kau lihat itu. Ini hanya hari ini dibilang, hari ini. Hari ini dan untuk selamanya masalah itu selesai. Kita kadang-kadang tidak tahu sampai kapan masalah ini selesai. Prinsipnya adalah selesaikan hari ini. Ketika hari ini sudah bisa selesaikan, selesai. Besok kalau belum ini, hadapi lagi besok. Hadapi lagi besok. Tiba-tiba tanpa saudara sadari, masalah bisa selesai dengan sendirinya untuk selama-lamanya. Orang Israel tidak tahu sampai kapan Goliat itu bisa disingkirkan. Mereka tidak tahu. Hari pertama, hari kedua, sudah 40 hari. Sampai muncul seseorang yang dimunculkan oleh Tuhan. Sampai muncul seseorang dalam hidup saudara, dimunculkan Tuhan. Itu namanya golden connection. Daud dimunculkan untuk berperang bersama dengan saudara, menggantikan saudara. Katakan amin. Jadi pemulihan, kenapa kita harus punya iman hari ini kepada Tuhan, setiap hari sama Tuhan. Iman harian istilahnya, one day at a time. Karena ada masalah yang prosesnya butuh waktu yang panjang. Butuh satu hubungan tertentu yang dimunculkan seseorang ini untuk bisa selesai. Atau satu peristiwa yang menyebabkan selesainya masalah ini. Tapi satu yang saya mau kasih tahu saudara, tetaplah hatinya melekat sama Tuhan. Katakan amin. Kalau kita nggak bisa lihat terlalu jauh, percayalah saudara, di sini Tuhan akan tolong hari ini buat kita. Tuhan akan selesaikan hari ini buat kita. Kalau kita nggak bisa lihat selesai semua hari ini, tapi apa yang kita butuhkan hari ini, Dia Allah akan berperang menggantikan kita. Katakan amin. Bila kau, mari kita bangkit berdiri. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan, aku mau berdoa untuk setiap anak-anak-Mu. Saudara, kalau kita tidak bisa bereskan semua, paling gak hari ini fokus apa yang bisa kita bereskan hari ini, apa yang kita bisa kerjakan hari ini. Kerjakan itu dengan segenap hati. Kerjakan itu, kendalikan itu dalam suasana, supaya saudara punya damai sejahtera, supaya ada damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan pelihara hati dan pikiran saudara. Aku berdoa ya Bapa, dalam nama Yesus,
beri kami kecerdasan untuk bisa menetapkan batas mana yang bisa kami kerjakan, batas mana yang tidak bisa kami kerjakan. Apapun yang kami tidak bisa kerjakan, kami akan doa. Kami akan berdoa, kami minta kekuatan, kuasa, otoritas-Mu. Kami minta tuntunan Tuhan. Kami minta mujizat, pemeliharaan Tuhan yang supranatural dalam hidup kami. Kami berdoa ya Bapa dalam nama Yesus. Tanamkan, beri iman buat setiap anak-anak-Mu Tuhan. Beriman ya Tuhan, lewat doa ini biarlah Tuhan kami akan melihat kuasa-Mu bekerja. Tuhan ajar kami untuk bisa ngerti, tahu, berterima kasih. Bisa hitung setiap berkat yang Tuhan sudah beri. Bisa ingat setiap kemenangan yang Tuhan sudah berikan. Dan kami bisa bersyukur kepada Tuhan. Bapa dalam nama Yesus, biarlah kami tahu identitas kami. Kami adalah anak-Mu, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau Engkau kasihi kami, Engkau pasti tolong kami Tuhan. Engkau pasti lindungi kami, Engkau pasti pelihara kami, Engkau pasti sembuhkan kami ya Bapa. Oleh karena itu kami percaya hari ini juga Tuhan akan selesaikan itu. Hari ini juga kami akan selesaikan itu ya Tuhan. Supaya Indonesia tahu ada Tuhan atas Indonesia. Ada Tuhan atas Indonesia. Ada Tuhan atas Indonesia. Tuhan Yesus Kau berkuasa atas Indonesia. Tuhan cengkeram Indonesia ya Bapa. Tuhan cengkeram Indonesia Tuhan. Lawat Indonesia ya Tuhan. Tuhan lindungi Indonesia ya Bapa. Tuhan pelihara Indonesia Tuhan. Bapa, Kau berdoa dalam nama Yesus. Tolong Indonesia, tolong bangsaku ini Tuhan. Oh ya Tuhan tolong selamatkan bangsaku ya Bapa. Selamatkan bangsaku Indonesia Tuhan. Lindungi Tuhan. Basuh dengan kuasa darah-Mu. Ampuni bangsa kami Tuhan. Ampuni Bapa. Dalam nama Yesus. Percaya janji-Mu ajaib terlukis dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan. Ku percaya. Kita makan perjamuan kudus Ibu Bapak yuk. Tiap kali kami makan perjamuan, kami selalu ingat kami punya Tuhan Yesus yang mengasihi kami. Saudara, perjamuan kudus hari ini untuk kesembuhan sakit penyakitmu. Ketika engkau makan perjamuan ini, Ibu Bapak Saudaraku, terimalah kesembuhan, pemulihan dari Tuhan. Waktu kita makan perjamuan ini untuk pemulihan ekonomi kita, pemulihan hubungan kita, pemulihan atas bangsa kita Indonesia dan bangsa-bangsa. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, angkat roti, dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Kita akan angkat cawan kita tinggi-tinggi di depan Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur dapat persoalan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus.
Mari buka kedua tangan kita, arahkan hati mana kita ke surga untuk menerima berkat dari Allah. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita, Yesus Kristus. Persoalan yang manis para Roh Kudus menyertai saudara semua mulai daripada saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dalam permainan dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya berkati sama-sama katakan amin.